Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Hades Safriyadi, Rektor Universitas Trisakti, yang kita lihat di tengah kondisi kesehatan yang belum prima, menyempatkan diri mengupayakan untuk menyampaikan pesan yang sangat penting. Terima kasih. Dan Pak Ajah, saya memanggilnya Prof. Kadarsa, ini dosen saya juga waktu mahasiswa S1, bahkan waktu saya jadi ketua himpunan mahasiswa agak nakal, beliau juga dosen pembimbing kemahasiswaan waktu itu. Jadi Pak Ajah sangat mengenal. Juga yang saya hormati para rektor perguruan tinggi yang hadir pada pagi hari ini, Profesor Wirat, kami memanggilnya Profesor Wirat Majapuja, Rektor Universitas Pertamina. Dulu kami mengenal sebagai Pak Dirjen, tapi kalau kita bicara transisi energi, tentu beliau sangat memahami bagaimana dari sektor migas waktu itu dan sektor-sektor masa depan disampaikan oleh Prof. Kadarsa tadi. Juga Rektor dari Presiden University, Profesor Khairi dari Cikarang, Jababeka. Ini kami saudara sepupu kalau boleh dibilang. Saya sebagai pengelola kawasan industri Jababeka dan Pak Khairi sebagai rektornya. Dan juga tentunya senior kami, pimpinan kita, Ketua BKTI BII, Bapak Faisal Safa. Bapak Faisal, terima kasih atas inisiatif dan dukungannya, dan segenap pengurus BKTI, anggota BKTI, dan terutama yang saya cintai, saya banggakan, para mahasiswa yang hadir hari ini, baik dari Universitas Trisakti. Saya lihat ada orangnya dari ITI ya, kelihatannya ya, dari ITI. Ada lagi yang biru dari Universitas Pertamina, saya lihat ya. Ini luar biasa. Ini merupakan pemenuhan dari apa yang dimandatkan oleh memang Bu Nika, yang hari ini saya sampaikan permohonan maaf beliau berhalangan hadir karena bersama Pak Menteri SDM mendampingi kunjungan Bapak Presiden ke Mojokerto untuk mengunjungi perkebunan dan pengolahan gula untuk keperluan ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Karena kalau kita lihat, gula ini belajar dari pengalaman di Brasil adalah salah satu sumber energi terbarukan yang penting. Di Brasil itu biofuelnya, bioetanolnya datang dari tebu, dan itu menjadi produsen yang terbesar di dunia. Jadi hari ini Bu Nika berhalangan hadir dalam seminar transisi energi, namun untuk kepentingan mendampingi Bapak Presiden untuk kepentingan transisi energi. Oleh karena itu saya akan menyampaikan paparan yang berupa pesan beliau dan nanti video pesan beliau. Kalau boleh disampaikan dari paparannya, mungkin yang pertama slide-nya. Saya akan menyampaikan bagaimana sesuai tema seminar hari ini, transisi energi yang berkeadilan dan terjangkau, a just and affordable transition. Tadi disampaikan begitu banyak peluang transisi energi, tapi apakah pada akhirnya ini bisa terjangkau, dan apakah kita semua menjadi bagian dari transisi energi ini atau ada yang tertinggal? Ini menjadi sebuah PR kita bersama, baik para pimpinan profesi insinyur terutama dan kebutuhan. Halaman selanjutnya, next slide. Saya mungkin akan sampaikan bahwa hari ini adalah hari Jumat terakhir sebelum kita menjelang puncak G20 di Bali, di mana Indonesia, Bapak Presiden Jokowi menjadi pemimpin G20 pertama kalinya dari negara berkembang, dari energi market. Dan 3 prioritas yang beliau canangkan adalah salah satunya tentang transisi energi. Di samping tentang kesehatan global karena masa pandemi yang baru dilalui dan transformasi digital. Dan selanjutnya kita lihat, next.
G20 ini dibantu oleh yang namanya B20, Business 20, B20. Dan para pemimpin bisnis Indonesia menjadi para pimpinan B20 juga, karena tahun ini B20 dunia dipimpin oleh Indonesia, di mana Ibu Nike Widiawati selaku Direktur Pertamina menjadi salah satu ketua gugus tugas atau task force terkait energi, sustainability and climate, dan bersama para kita lihat pimpinan bisnis Indonesia lainnya untuk berbagai bidang, mulai dari digitalisasi, perdagangan, pendidikan dan lain sebagainya. Di halaman selanjutnya, khusus untuk gugus tugas energi, sustainability and climate, Ibu Nike memimpin satu gugus tugas yang anggotanya adalah para pemimpin bisnis dunia dari 8 perusahaan dari 8 negara. Ada dari Jepang, Mitsubishi, CEO-nya, ada dari Raizen, Brazil, tadi saya katakan tentang tebu, tentang bioethanol. Raizen dari Brazil adalah produsen bioethanol terbesar di dunia. Ada dari Vale, ya, pertambangan. Ada dari Saudi Aramco, tentunya produsen migas, ya. Dan macam-macam. Saya kebetulan, saya selalu mengatakan kepada Ibu Nike, Ibu, saya siap selalu menjadi ban serep Ibu ketika Ibu berhalangan, atau menjadi stuntman dalam hal ini ketika beliau ada tugas yang lebih penting. Dan dibantu oleh tim tentunya dari Pertamina sebagai tim policy di dalam. Untuk itu, perkenalkan saya memutarkan, selamat datang Profesor Togar, selamat datang. Perkenalkan saya memutarkan pesan Ibu Nike Widiawati selaku Ketua Gugus Tugas Energi, Sustainability and Climate tentang rekomendasi kebijakan untuk transisi energi yang nantinya mudah-mudahan dapat kita bahas. Silakan. Broad-basing of the transition, especially across the developing country of the G20 and beyond, will require a range of measures targeted at reducing the cost of the required energy transition investment to address affordability barriers. G20 countries should ring-fence their carbon pricing revenue from fossil fuel subsidy reform, carbon tax, and permit auction for energy transition investment, and earmark a portion of carbon pricing revenue in developed country for funding a pool of capital to finance energy transition investment in developing countries, and to allow listing and trading of emission reduction generated from project in developing country in the emission trading system of developed countries as a way of channeling finance to developing countries. As such, it will be much appreciated to acquire the support from the business community through intra-nation collaboration to accelerate consumer-level access to clean and modern energy solutions, such as affordable energy-efficient technology for household and micro and small-medium enterprises can greatly benefit our recommendation. That wraps up the recommendation and policy action from Energy, Sustainability and Climate Task Force. Given the urgency of situation, we need greater vision and ambition and greater commitment to innovate, inclusive, and also collaborative action. And we need it now. Businesses understand this better than most, as the long-term sustainability of our business is linked to the need of our stakeholders. We cannot miss this opportunity to act. Thank you. Baik, demikian pesan dari Ibu Nike selaku Ketua Gugus Tugas Energi, Sustainability and Climate dari B20, sekaligus sebagai seorang Dewan Pembina juga di BKTBI. Dan selanjutnya mungkin kita bisa lihat di halaman selanjutnya apa yang beliau sampaikan bisa kita summarize dalam satu slide ini. Satu slide yang terdiri dari, kita menyebutnya a house of policy recommendation yang sebelah kanan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas lebih dalam terutama adalah pilar yang tengah, yaitu pilar tentang bagaimana terjadi sebuah just and affordable transition. Transisi tadi yang disebutkan
dengan berbagai potensi energi ke depan, hidrogen, biofuel, dan lain sebagainya. Bagaimana ini kita siap untuk menjalankannya secara orderly, tertata. Bagaimana sumber daya manusianya, human capitalnya juga siap untuk mengalami transisi. Katakanlah yang dulu kerja di tambang batu bara sekarang seperti apa, di perusahaan minyak seperti apa. Dan yang sangat penting juga adalah mengenai peran UMKM, micro, small, and medium enterprise business participation. Ini yang harapannya nanti akan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Halaman selanjutnya. Dan ini secara garis besar tadi tiga rangkuman tadi policy roadmap Indonesia nomor 2, just, orderly, and affordable transition ini yang sangat penting karena Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani juga pernah katakan kalau tidak ada yang membiayai transisi ini maka tidak akan ada yang bisa menjalankan. Kalau negara maju tidak ikut berperan dalam ini, maka bagaimana diharapkan negara berkembang untuk melakukannya? Dan bagaimana membangun kesiapan sumber daya manusianya, inilah yang sangat penting. Selanjutnya, dalam selanjutnya, ini adalah langkah-langkah policy action yang sangat relevan terkait dengan SDM dan UMKM yang jadi tema di hari ini. Pertama, paling atas kita lihat misalkan bagaimana mensupport inovasi dan kolaborasi untuk sumber energi baru tadi seperti blue hydrogen, green hydrogen, ya. Hidrogen ini sesuatu yang masih sangat baru dan begitu banyak potensinya. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk itu, terutama untuk menekan biaya, menekan cost-nya. Karena kalau tidak tadi tidak menjadi sebuah affordable transition. Yang kedua bicara tentunya mendukung climate technology innovation. Perlu dukungan pendanaan, perlu kolaborasi untuk pengetahuan, teknologi, dan fasilitas. Tadi pesan Pak Kadarsa menarik sekali bahwa ini perlu ilmu lintas disiplin. Kita di industri ini, Pak Faisal, sangat lintas disiplin sebenarnya, ya. Dan inilah peran kita di sana. Yang ketiga, bagaimana transisi ini berjalan inklusif dengan peran UMKM. Perlu insentif, perlu dukungan pendanaan, multi knowledge transfer, capacity building, dan lain sebagainya yang harapannya kalau Bapak Deputi Menko UKM hadir nanti bisa menyampaikan atas nama Pak Teten. Dan terakhir transisi dari workforce-nya, sumber daya manusia atau pekerjanya tadi, baik itu di industri yang tadinya di industri fosil. Bapak-bapak sekalian di sini mungkin yang di oil company tentu tahu bagaimana kita mentransisikan ini dengan upskilling, ya. Skill ini ditingkatkan, diarahkan ke energi terbarukan. Next slide. Saya mungkin akan sedikit selain policy, kalau bicara paper, tapi kita juga bicara aksi. Kebetulan dari kami dari industri, nextnya kami dari Jababeka bersama-sama dengan Pertamina mengawali ini di awal tahun ketika G20 ini dimulai dengan sebuah MOU dengan Pertamina dengan Ibu Nika waktu itu. Dan nextnya kita sudah jalankan langkah-langkah transisi energi ini di kawasan Jababeka. Kita sudah mulai memasang PLTS solar panel, ya, baik dilakukan oleh tenan maupun di kawasan perkantoran dan pabrik kami, ya, didukung oleh Pertamina Power. Ada juga charger untuk kendaraan listrik yang bahkan kami bisa katakan sebagian bukan hanya made in Indonesia tapi made in Jababeka, ya. Jadi ini kita bisa apresiasi juga, tepuk tangan juga untuk insinyur Indonesia. Salah satu perusahaan di kawasan ini namanya PT Sentra Mitra Daya Utama, mereka menghasilkan baterai dan juga EV charger. Dan terakhir, nextnya minggu depan di Bali pada waktu B20, kawasan industri kami akan mendeklarasikan sebagai kawasan industri yang berkomitmen mencapai net zero di tahun 2050 di dalam satu forum bersama World Economic Forum. Dan Indonesia atau dalam hal kawasan Jababeka akan menjadi yang pertama, kawasan industri pertama di Asia Tenggara, di negara berkembang yang mendeklarasikan diri untuk siap mencapai zero emission di 2050. Ini juga sebuah milestone karena kita lihat
Terima kasih, karena kita lihat yang lain negara-negaranya dari negara-negara mana. Baik, next slide-nya saya rasa ini sebuah penutup kenapa ini semua perlu Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Karena ilmu pengetahuan mengatakan pemanasan suhu bumi ini tidak boleh melampaui 2 derajat Celcius agar kita bertahan. Bahkan seharusnya 1,5 derajat Celcius. Ya, ini kurvanya menunjukkan kalau sampai 2 derajat Celcius naiknya, ini sekarang udah 1,2 derajat Celcius. Kalau sampai 2 derajat Celcius, negara-negara seperti Kepulauan Marshall Islands itu pasti hilang. Kemarin kita lihat Pakistan banjir luar biasa, ya, suhu meningkat di berbagai belahan bumi. Di kita juga rawan. Dan inilah kenapa kita perlu transisi energi menuju emisi nol, emisi karbonnya nol atau net zero, sesuai Paris Agreement dan Glasgow. Dan di halaman terakhir saya boleh katakan ini pesan dari seorang guru teknik industri, Profesor Naya, guru Prof. Togar juga. Beliau pesan bahwa bumi kita ini bukan warisan nenek moyang, tapi pinjaman dari generasi mendatang. Sehingga kita demikian, terima kasih pesan dari kami. Mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat untuk kemajuan transisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.